Bayangkan, di pagi yang seharusnya penuh kebebasan, aku justru terbangun dengan kenyataan bahwa hari ini adalah hari pernikahanku dengan seorang wanita yang bahkan belum pernah kutemui. Semua terjadi tanpa pilihan, tanpa suara dariku. Tapi, rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan perempuan itu? Dan kenapa aku merasa hidupku tidak akan pernah sama lagi? Aku terbangun saat fajar masih samar. Langit di luar jendela kamarku belum sepenuhnya biru. Tapi bunyi langkah dan suara gaduh dari ruang tamu membuatku tersadar lebih cepat dari biasanya. Ada degup aneh di dadaku, seolah-olah tubuhku tahu sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Sesuatu yang tak pernah benar-benar kuinginkan. Aku menoleh ke meja kecil di samping tempat tidur. Setelan jas berwarna abu-abu muda sudah tergantung rapi, lengkap dengan dasi dan sepatu yang mengilap. Semua itu seakan menatapku, memaksaku mengakui kenyataan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Pernikahan yang bahkan tidak pernah kuminta. Tanganku gemetar ketika menyentuh kain jas itu. Rasanya dingin, asing, sama asingnya dengan sosok yang akan duduk di pelaminan bersamaku nanti. Sari, begitu nama yang semalam diucapkan ayah dan ibu dengan begitu mantap. Seorang wanita yang tidak pernah kulihat, tidak pernah kutemui, apalagi kukenal. Arif, sudah bangun? Suara ibu terdengar dari balik pintu, lembut tapi syarat tekanan. Aku menarik napas panjang. Sudah, Bu, jawabku lirih, berusaha terdengar tenang. Pintu terbuka. Ibu masuk dengan wajah yang dipaksakan cerah. Senyumnya hangat, tetapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Ia menatapku, lalu menepuk-nepuk bahuku. Ini hari pentingmu. Jangan terlihat muram begitu. Semua sudah disiapkan, tinggal kamu jalani. Aku menunduk. Bu, kenapa harus begini cepat? Aku bahkan belum kenal dengan dia. Bagaimana mungkin aku harus menikah dengan seseorang yang sama sekali asing bagiku? Ibu terdiam sejenak. Nafasnya terdengar berat. Nak, kadang hidup tidak berjalan sesuai keinginan kita. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sekarang. Tapi percayalah, ini keputusan terbaik. Untukmu. Juga untuk keluarga kita. Kata-katanya tak menenangkan sama sekali. Justru semakin menambah beban yang menekan dadaku. Aku ingin menolak, ingin melawan. Tapi sorot mata ibu membuatku terikat. Aku tak tega mengecewakannya. Ruang tamu dipenuhi sanak saudara yang sibuk mondar-mandir. Aroma masakan dari dapur bercampur dengan harum bunga melati yang dipasang di pintu. Semua orang tampak antusias, seolah-olah ini pesta impian. Semua, kecuali aku, ayah duduk di kursi tamu, mengenakan setelan hitam. Tatapannya tajam seperti biasa, seakan menegaskan bahwa keputusan ini mutlak. Tidak ada ruang untuk perdebatan. Begitu matanya bertemu dengan mataku, aku tahu ia menginginkan kepatuhan, bukan pertanyaan. Sudah siap? Tanyanya datar. Aku menelan ludah. Ya. Siap. Padahal jauh di dalam hati, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus bersiap. Menjelang siang, aku sudah berada di balai pertemuan desa yang telah disulap menjadi tempat resepsi. Kursi berjajar, kain putih menghiasi setiap sudut, bunga segar menebarkan wangi semerbak, semua terasa indah, tapi juga menyesakkan. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang tunggu pengantin pria. Jas yang kukenakan terasa pas, tetapi wajahku pucat. Dari balik cermin, aku menatap sosokku sendiri. Seorang lelaki 25 tahun yang harus menikahi seorang wanita tanpa cinta, tanpa persiapan, tanpa pilihan. Pintu diketuk. Seorang panitia masuk, memberi isyarat bahwa waktunya hampir tiba. Jantungku berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Aku berjalan keluar, melewati lorong panjang yang dipenuhi tatapan tamu. Setiap langkahku seperti membawa beban ribuan batu. Dan di ujung lorong itu, aku melihatnya. Sari, ia duduk di pelaminan dengan kebaya putih berkilau, wajahnya tertutup sedikit oleh hiasan jilbab yang dihiasi payet. Cantik, ya, aku tak bisa menyangkal itu. Tapi bukan kecantikannya yang mencuri perhatianku, melainkan tatapannya. Mata itu kosong, seakan enggan berada di sini. Sama seperti aku duduk di sampingnya. Jarak di antara kami hanya sejengkal, tapi rasanya seperti ribuan kilometer. Senyum tipisnya dipaksakan. Sama palsunya dengan senyum yang coba kutampilkan di hadapan para tamu. Proses akad berlangsung cepat. Suara penghulu terdengar jelas, tapi kalimat-kalimatnya nyaris tak menembus pikiranku. Hanya ada detak jantungku yang berpacu semakin cepat ketika aku mengucapkan ijab kabul. Satu kalimat pendek, satu kata sah dari para saksi, dan tiba-tiba statusku berubah. Aku menoleh ke arah Sari. Dia tidak menatapku, hanya menunduk, seolah ingin menghilang dari dunia ini. Sore menjelang.
Acara resepsi masih berlangsung, tamu bergantian datang memberi selamat. Aku tersenyum, menjabat tangan mereka, menerima ucapan selamat yang tak kuinginkan. Semua terasa seperti sandiwara panjang yang melelahkan. Di sela keramaian itu, aku sempat mencuri pandang ke arah Sari. Dia tetap diam, hanya mengangguk kecil setiap kali disapa. Tidak ada kegembiraan di wajahnya, tidak ada cahaya di matanya. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin gelisah. Siapa sebenarnya dia? Mengapa orang tuaku memilihnya? Apa yang disembunyikan di balik tatapan kosongnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui kepalaku, bersaing dengan suara musik, tawa tamu, dan ucapan selamat yang terus berdatangan. Hari ini seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Tapi bagiku, ini adalah hari yang tak pernah kubayangkan. Hari di mana aku terikat dalam janji suci dengan seseorang yang bahkan tak kukenal. Dan entah bagaimana aku tahu. Ini baru permulaan dari sebuah cerita panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu akhirnya usai. Senja turun perlahan, menggantikan riuh tawa para tamu dengan keheningan yang justru membuat dadaku semakin sesak. Aku duduk di kursi pelaminan hingga hampir seluruh undangan pamit pulang. Senyum yang sejak siang kupaksakan kini berubah menjadi kaku. Bibirku pegal, mataku letih. Sari masih di sampingku. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu itu bukan ketenangan yang nyata. Ada gurat lelah dan keterpaksaan di balik senyum tipisnya. Ia menunduk hampir sepanjang waktu, jarang sekali menatapku. Setiap kali mataku berusaha menangkap tatapannya, ia segera mengalihkan pandangan. Akhirnya acara selesai. Aku menghela napas panjang. Semua keluarga mulai membereskan sisa dekorasi, dan aku tahu, sebentar lagi aku harus menghadapi sesuatu yang bahkan lebih menegangkan. Malam pertama. Kamar pengantin telah dihias. Dindingnya dipenuhi bunga melati, lampu redup menciptakan suasana hangat yang seharusnya romantis. Namun bagiku, kamar itu terasa asing, terlalu asing. Spray putih bersih terhampar rapi, dihiasi taburan kelopak mawar merah. Aku melangkah masuk lebih dulu. Rasanya jantungku berdentum keras. Tanganku dingin. Tak lama kemudian, pintu kembali terbuka dan Sari masuk dengan langkah pelan. Gaun pengantinnya sudah diganti dengan kebaya sederhana berwarna krem, namun tetap terlihat anggun. Rambutnya yang disanggul rapi kini sebagian terurai, membuatnya tampak lebih lembut. Ia menutup pintu pelan, lalu berdiri canggung di dekat ranjang. Kami berdua terdiam, seakan ada dinding tak kasat mata yang menghalangi. Aku mencoba memecah hening. "Kapek ya?" Tanyaku pelan. Sari mengangguk kecil, tanpa menoleh. "Lumayan." Jawabannya singkat. Seperti pintu yang hanya dibuka sedikit lalu kembali ditutup. Aku berusaha tersenyum. Meski dalam hati aku bingung harus berkata apa lagi. Aku duduk di tepi ranjang, sementara dia masih berdiri. Hening kembali menguasai kamar. Rasanya waktu berjalan sangat lambat. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, juga suara napasku yang terasa begitu berat. Aku tahu ini semua terasa mendadak, kataku, mencoba lagi. Aku juga sama terkejutnya denganmu. Sejujurnya aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi, aku berhenti sejenak mencari kata. Aku harap kita bisa saling mengenal. Sedikit demi sedikit, Sari menoleh sebentar. Tatapannya cepat, lalu kembali menghindar. Ya, jawabnya lirih, hanya itu. Tidak lebih. Aku bangkit, mengambil segelas air dari meja kecil, lalu menyerahkannya kepadanya. Ia menerima tanpa banyak bicara, mengucap terima kasih dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku bisa tidur di sofa kalau kamu mau," kataku tiba-tiba. Entah kenapa, aku merasa harus memberikan ruang untuknya. Sari menoleh sekilas lalu menggeleng. "Tidak perlu. Kamu bisa tidur di sini saja." Aku mengangguk pelan. "Baiklah." Dia lalu duduk di sisi ranjang, menjaga jarak beberapa jengkal dariku. Kami berdua duduk dalam diam cukup lama. Aku menatap lantai, ia menatap jendela. Aku ingin sekali bertanya banyak hal. Tentang dirinya, keluarganya, apa yang dia sukai, apa yang dia benci. Tapi bibirku kaku, tak berani memaksa. Keheningan itu membekukan. Malam semakin larut. Lampu dipadamkan, hanya cahaya rembulan dari balik jendela yang masuk ke kamar. Aku berbaring menghadap langit-langit, sementara Sari berbaring dengan punggung menghadapku. Jarak kami hanya sebidang kasur. Tetapi rasanya seperti jurang dalam yang tak bisa dijembatani. Aku mendengarkan napasnya, tenang namun teratur. Ia terlelap lebih dulu, seolah ingin melupakan hari panjang ini secepat mungkin. Aku, sebaliknya, sulit memejamkan mata. Pikiranku penuh tanya. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa ia begitu dingin? Apa yang membuatnya seterutup itu?
Aku ingin memahami, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di sisi lain, ada perasaan aneh yang muncul. Meski dia begitu jauh, aku justru semakin penasaran. Semakin ingin tahu apa yang tersembunyi di balik tatapan kosongnya. Aku bangkit perlahan, memastikan ia tertidur, lalu duduk di tepi ranjang. Kulihat wajahnya dalam remang cahaya. Cantik itu jelas, tapi kecantikannya berbeda. Ada kesedihan yang samar, seperti bayangan gelap yang terus mengikuti. Tanpa sadar aku berbisik pada diriku sendiri. "Kamu siapa sebenarnya, Sari?" Dia tidak menjawab tentu saja. Hanya diam dalam tidurnya, sementara aku terjebak dalam pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Malam pertama ini bukanlah malam penuh cinta seperti yang banyak diceritakan orang. Bukan pula malam yang hangat atau romantis. Justru sebaliknya, ini malam yang membeku. Malam yang membuatku sadar betapa asingnya kami satu sama lain. Dan aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Menjelang subuh, aku akhirnya tertidur, meski hanya sebentar. Saat terbangun, cahaya matahari sudah menyelinap lewat tirai jendela. Aku menoleh. Sari sudah bangun lebih dulu. Ia sedang melipat selimut rapi, gerakannya cepat dan teratur. Begitu menyadari aku terbangun, ia hanya berkata singkat, "Sarapan sebentar lagi disiapkan ibu." Kemudian ia keluar, meninggalkanku sendiri di kamar. Aku menatap pintu yang tertutup pelan. Rasanya dadaku semakin berat. Hari baru dimulai. Tapi entah mengapa, aku merasa langkah-langkah ke depan akan jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan ritme yang aneh. Pagi selalu dimulai dengan suara panci berdenting dari dapur, lalu aroma teh hangat dan roti goreng buatan ibu. Sari bangun lebih awal dariku, ia membantu ibu menyiapkan sarapan. Ia sopan, cekatan, bahkan terlihat anggun saat bekerja di dapur. Namun di balik semua itu, aku merasakan jarak yang tak pernah berkurang. Setiap kali aku mencoba menyapanya, jawabannya singkat. Senyumnya ada, tapi sekadar formalitas. Matanya jarang menatapku lebih dari beberapa detik. Seolah-olah ia sengaja membangun dinding di antara kami. Aku semakin bingung. Bukankah kami sudah resmi menjadi suami istri? Bukankah seharusnya ada ruang untuk saling mengenal, meski perlahan? Tapi yang kutemukan hanya keheningan dan jarak. Suatu pagi, aku memberanikan diri untuk duduk bersamanya di teras setelah sarapan. Udara masih segar, burung-burung berkicau di pohon jambu belakang rumah. Aku membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Ini," kataku, menyerahkan 1 gelas kepadanya. Sari menerima tanpa menoleh. "Terima kasih," aku menatapnya. "Kamu suka teh manis atau pahit?" "Manis," aku mengangguk. "Baiklah, lain kali aku akan buat lebih manis." Dia tidak menanggapi lebih jauh. Hening kembali merayap di antara kami. Aku menyeruput tehnya, berusaha mencari topik lain. Kalau pagi biasanya kamu suka ngapain?" Tanyaku lagi, mencoba membuka percakapan. Sari mengangkat bahu. "Biasanya baca, kadang menulis." Aku terkejut. Itu pertama kalinya dia menjawab lebih dari 1 kata. "Oh, kamu suka menulis? Menulis apa?" Ia terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Apa saja. Kadang cerita, kadang sekadar catatan." Ada cahaya kecil di matanya saat mengucapkannya. Tapi segera redup lagi, seperti lampu yang buru-buru dipadamkan. Ia lalu meneguk tehnya, seakan ingin menutup pembicaraan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku menahan diri. Setidaknya, aku sudah menemukan sedikit celah. Sari suka membaca dan menulis. Itu mungkin jalan untuk mengenalnya lebih baik. Malam itu, aku membuka percakapan lagi saat kami bersiap tidur. "Sari," panggilku pelan. Boleh aku tahu? Buku apa yang kamu suka?" Ia tampak berpikir sebentar, lalu menjawab, "Aku suka cerita-cerita yang sederhana, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari." Aku tersenyum. "Seperti novel keluarga?" Ia mengangguk pelan. "Ya, semacam itu. Kalau film?" Tanyaku lagi. Sari menoleh sebentar, lalu menjawab, "Aku jarang nonton." Aku menahan tawa kecil. "Kalau musik? Pasti ada yang kamu suka, kan?" Ia terdiam cukup lama. Kemudian menjawab singkat, "Aku lebih sering diam." Jawaban itu menutup percakapan. Ia lalu membaringkan tubuhnya, memunggungiku. Aku hanya bisa menatap langit-langit, merasa canggung. Aku tahu ia tidak sepenuhnya menolak. Hanya saja, ada sesuatu yang ia jaga erat. Hari-hari berikutnya, aku semakin memperhatikan geraknya. Setiap pagi ia selalu menyibukkan diri, entah di dapur atau merapikan rumah. Setiap sore ia suka duduk di teras, menulis sesuatu di buku kecilnya. Kadang wajahnya tampak serius, kadang seperti sedang menahan sesuatu. Suatu kali, aku memberanikan diri mendekat saat ia sedang menulis. "Kamu lagi nulis apa?" tanyaku. Ia refleks menutup bukunya.
Tidak ada. Hanya catatan, aku menatapnya. Boleh aku baca? Tidak. Jawabannya cepat, tegas. Matanya menatapku tajam, berbeda dari biasanya. Aku terdiam. Ada rasa kecewa, tapi juga penasaran yang semakin besar. Pain Sibsor di Siamales. Mengapa begitu dijaga? Di malam yang lain, aku mendapati dia duduk sendirian di kamar, menatap jendela. Cahaya bulan menyorot wajahnya. Ada kesedihan di sana jelas terlihat. Aku ingin mendekat, ingin bertanya, tapi langkahku terhenti. Seolah ada tembok tinggi yang membatasi kami. Aku kembali ke ranjang tanpa berkata apa-apa. Rasanya sakit, melihat wanita yang kini menjadi istriku begitu asing, begitu jauh, seolah aku bukan bagian dari hidupnya. Meski begitu, aku tidak menyerah. Aku mulai mencari cara lain. Suatu sore aku membawakan bunga mawar kecil yang kupetik dari halaman tetangga. Ini, untukmu, kataku canggung. Sari menatap bunga itu, lalu menatapku. Sejenak aku melihat tatapan berbeda di matanya. Kaget, bingung, mungkin juga tersentuh. Namun ia segera mengalihkan pandangan. Terima kasih. Ia menerima bunga itu, tapi kemudian meletakkannya di meja begitu saja. Sekilas terasa sia-sia. Tapi bagiku, itu tetap langkah kecil. Setidaknya, ia tidak menolak. Aku mulai menyadari sesuatu. Dinding yang ia bangun bukan sekadar karena pernikahan ini dipaksakan. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Aku tidak tahu apa, tapi aku yakin semakin lama aku hidup bersamanya, semakin besar keinginanku untuk mengetahui rahasia itu. Dan di dalam hati, aku berjanji. Aku akan temukan celah dalam dindingmu. Sari, aku akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tidak sadar, janji itu akan membawaku ke jalan yang penuh luka, juga kenyataan yang jauh lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari masuk lewat tirai kamar, memantul di lantai keramik yang dingin. Aku terbangun lebih awal, dan untuk pertama kalinya aku menemukan Sari masih tertidur. Biasanya saat aku membuka mata, ia sudah tidak ada di ranjang. Entah di dapur, entah sedang membantu ibu. Aku memperhatikan wajahnya yang tertidur lelap. Ada kelembutan di sana, meski tetap dibayangi gurat lelah. Bibirnya bergerak sedikit, seolah sedang bermimpi. Aku menahan diri agar tidak membangunkannya. Mungkin ia butuh istirahat lebih. Diam-diam aku merasa lega. Ada sisi manusiawi dari dirinya yang akhirnya kutemukan. Ia bukan sekadar sosok misterius yang selalu dingin. Ia juga bisa terlihat rapuh, bisa tampak biasa, seperti siapa saja. Hari itu aku sengaja tidak banyak bicara. Aku hanya menyamat. Saat sarapan, Sari lebih sering menunduk, tapi ia tak lagi buru-buru meninggalkan meja. Ia duduk lebih lama, menemani ibu mengobrol soal pasar dan sayuran yang naik harga. Sesekali ia tersenyum kecil meski hanya sekilas. Aku duduk diam, memperhatikan. Senyum itu membuat hatiku sedikit bergetar. Siang hari, aku mendapati Sari duduk di teras dengan buku catatannya. Aku hampir tidak berani mendekat, takut ia menutupnya lagi seperti sebelumnya. Namun, entah keberanian dari mana, aku melangkah pelan dan duduk di bangku sebelahnya. Ia sempat kaget, lalu buru-buru menutup bukunya. Tapi kali ini aku tidak langsung bertanya. Aku hanya menatap halaman kosong di depanku, membiarkan waktu berjalan. Beberapa menit hening, angin berhembus pelan, dedaunan bergoyang. Lalu akhirnya aku berkata, "Aku tidak akan paksa kamu cerita, Sari. Tapi kalau suatu hari kamu ingin berbagi, aku siap mendengar." Sari menoleh sebentar. Tatapannya berbeda. Ada sesuatu di sana, ragu, tapi juga seperti sebuah pengakuan yang tertahan. Namun ia tidak berkata apa-apa, hanya kembali menunduk. Itu sudah cukup bagiku. Malamnya saat kami bersiap tidur, tiba-tiba ia berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Arif, aku terkejut. Ia jarang sekali memanggil namaku." "Ya, aku tidak terbiasa dengan semua ini." Aku menatapnya. "Aku juga. Aku bahkan tidak pernah bayangkan akan menikah secepat ini." Ia menarik napas panjang. "Kamu mungkin berpikir aku dingin, tapi aku hanya tidak tahu harus bagaimana." Aku terdiam, membiarkan ia melanjutkan. Aku terbiasa sendiri. Aku terbiasa menyimpan semua hal sendiri. Lalu tiba-tiba harus berbagi hidup dengan orang asing. Rasanya sulit. Kata-katanya seperti membuka kunci pintu kecil di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia jujur. Aku tersenyum tipis. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksa. Tapi kita bisa pelan-pelan, kan? Tidak harus langsung saling mengenal semuanya." Ia menatapku lama. Matanya basah, meski ia cepat-cepat mengedipkan air mata yang hampir jatuh. Mungkin hari-hari berikutnya ada perubahan kecil. Sari mulai lebih sering menjawab pertanyaanku, meski singkat.
Ia tak lagi menutup diri serapat dulu. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari bengkel tempatku bekerja. Aku mendapati Sari duduk di ruang tamu, sedang membaca buku. Aku duduk di depannya, pura-pura sibuk dengan ponselku. Buku apa? Tanyaku akhirnya. Cerita pendek, jawabnya tanpa menutup buku. Aku tersenyum. Bagas? Cukup, aku tidak melanjutkan. Tapi aku tahu, ini kemajuan besar. Beberapa hari kemudian, aku mendapati kesempatan langka. Hujan deras turun sore itu. Listrik padam dan kami terjebak di ruang tamu bersama. Ibu dan ayah sudah tidur lebih awal karena kelelahan. Meninggalkan kami berdua dalam gelap dengan cahaya lilin kecil. Aku mendengar suara hujan di atap, deras sekali, bercampur dengan suara petir sesekali. Aku menoleh ke arah Sari. Ia menatap api lilin dengan sorot mata kosong. Takut petir? Tanyaku pelan, ia menggeleng. Tidak, aku sudah terbiasa. Terbiasa bagaimana? Tanyaku hati-hati. Ia terdiam lama. Lalu berkata lirih, aku terbiasa menghadapi hal yang lebih menakutkan daripada petir. Aku menelan ludah. Kata-katanya mengandung sesuatu yang lebih besar. Tapi aku tidak berani mendesak. Aku hanya mengangguk. Aku percaya. Ia menoleh, menatapku lama. Lalu tanpa diduga ia berkata, dulu, rumahku sering dipenuhi suara ribut. Teriakan, bentakan, kadang lebih dari itu. Hatiku tercekat. Aku menunggu. Aku kecil waktu itu. Tapi aku ingat jelas. Aku tumbuh di tempat yang tidak pernah benar-benar aman. Itu sebabnya aku suka diam, suka menulis. Hanya itu caraku bertahan. Aku menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Ia menunduk. Aku tidak suka cerita ini, tapi entah kenapa aku ingin kamu tahu sedikit. Aku merasakan sesuatu bergolak di dadaku. Marah pada masa lalunya. Marah pada orang yang pernah menyakitinya. Tapi di atas semua itu, ada rasa kasihan. Ada keinginan untuk melindunginya. Aku ingin meraih tangannya, tapi aku takut terlalu cepat. Jadi aku hanya berkata, terima kasih sudah mau cerita, Sari. Aku tidak akan membiarkanmu merasa sendiri lagi. Ia menatapku lagi, matanya berkaca-kaca. Ia hanya membiarkan hening kembali menguasai. Malam itu, saat aku berbaring, aku menyadari sesuatu. Dinding yang ia bangun memang masih ada, tapi retaknya sudah mulai terlihat. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih dekat dengannya. Titik balik kecil telah terjadi. Aku tidak tahu, apakah ini awal dari kedekatan, atau justru awal dari sesuatu yang lebih rumit. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku ingin mengenalnya lebih dalam, apapun yang menunggu di balik semua misterinya. Hari-hari setelah hujan deras itu berjalan dengan tempo yang berbeda. Aku mulai merasakan ada perubahan kecil dalam sikap Sari. Ia memang masih menjaga jarak, tapi tidak setertutup dulu. Kadang ia menyapaku lebih dulu, meski hanya dengan kalimat sederhana seperti, sudah makan? Atau kamu pulang jam berapa? Sekecil apapun itu, bagiku terasa berarti. Aku mulai merasa ada celah yang terbuka. Namun, celah itu juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Suatu sore aku pulang lebih awal dari bengkel. Rumah tampak sepi, hanya terdengar suara pintu kamar terbuka lalu tertutup. Aku melangkah pelan, dan tanpa sengaja melihat sesuatu di meja kerja kecil di kamar kami. Sebuah buku catatan berwarna coklat tua, dengan sampul sedikit usang. Buku itu tergeletak terbuka, seakan ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Aku ragu. Hati kecilku berkata jangan menyentuhnya. Tapi rasa penasaran menjerit lebih keras. Aku melangkah mendekat, mataku menangkap beberapa baris tulisan yang terbuka di halaman tengah. Tulisan tangan Sari, rapi, tapi tegas. Aku lelah dengan bayangan itu. Mereka tidak akan pernah pergi. Kadang aku berharap bisa menghilang, tapi aku harus bertahan. Setidaknya demi sesuatu yang belum bisa kuceritakan. Dadaku berdebar keras. Mereka? Siapa yang ia maksud? Apa yang membayanginya? Aku hendak membaca lebih jauh, tapi tiba-tiba suara pintu kamar berderit. Sari masuk dengan wajah terkejut. Arif, serunya pelan, cepat-cepat menghampiri dan menutup buku itu. Ia meraihnya dari meja, memeluknya erat ke dadanya. Matanya menatapku tajam, lebih tajam daripada sebelumnya. Aku terdiam, merasa bersalah. Maaf, aku tidak sengaja. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata dengan suara bergetar. Jangan pernah membuka buku ini lagi. Tolong. Aku menunduk. Baik, aku janji. Sejak kejadian itu, aku merasakan jarak yang baru. Sari kembali lebih dingin, lebih diam. Aku menyesal sudah melanggar privasinya, tapi aku tidak bisa menghapus rasa penasaran yang membakar. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Apa arti semua tulisan itu?
Beberapa hari kemudian aku mendapati sesuatu yang lain. Malam itu aku terbangun karena haus. Aku berjalan ke dapur, dan dari kejauhan mendengar suara lirih dari ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu. Sari duduk di sofa, menempelkan ponsel di telinganya. Wajahnya tegang, matanya berkaca-kaca. "Jangan hubungi aku lagi," bisiknya keras. "Aku sudah bilang, jangan ganggu aku lagi." Lalu ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku berdiri terpaku. Siapa yang meneleponnya larut malam seperti ini? Kenapa ia tampak begitu ketakutan sekaligus marah? Lidahku ingin mendekat, tapi aku tahu ia akan tersinggung jika tahu aku mengintip. Jadi aku kembali ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Keesokan paginya aku memberanikan diri bertanya. Saat kami sarapan, aku berkata pelan. "Semalam aku dengar kamu bicara di ruang tamu. Ada apa?" Sendok di tangan Sari berhenti bergerak. Ia menatapku singkat, lalu kembali menunduk. "Tidak ada." Salah sambung. Aku tahu ia berbohong, tapi aku tidak menekannya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda semakin jelas. Aku sering melihatnya gelisah saat ponselnya bergetar. Kadang ia langsung mematikannya tanpa membaca pesan. Kadang ia keluar rumah sebentar hanya untuk menjawab telepon, lalu kembali dengan wajah pucat. Aku juga menemukan sebuah kotak kecil di lemari, terselip di balik pakaian. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Sari bersama seorang pria yang tidak kukenal. Wajah pria itu tidak asing, seakan aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Yang membuatku merinding adalah ekspresi Sari di foto-foto itu. Tidak ada senyum. Wajahnya dingin, matanya kosong, seolah dipaksa berdiri di sana. Aku segera menutup kotak itu sebelum Sari tahu, tapi gambar-gambar itu menempel di kepalaku, menghantuiku. Aku semakin yakin. Ada rahasia besar di balik semua sikap dinginnya. Sesuatu yang melibatkan orang lain, sesuatu yang ia sembunyikan mati-matian. Setiap kali ia tersenyum tipis, aku justru semakin yakin bahwa senyum itu hanyalah topeng. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di baliknya. Malam itu aku memberanikan diri bicara lebih serius. "Sari," suaraku pelan saat kami sudah berbaring. Aku tidak tahu apa yang kamu simpan, tapi aku ingin kamu tahu aku siap mendengar. Aku tidak akan menghakimi." Ia terdiam lama. Aku menoleh. Wajahnya tertutup rambut, matanya menatap kosong ke arah dinding. "Tidak semua cerita pantas didengar," bisiknya lirih. Aku tercekat. Ia melanjutkan, "Ada hal-hal yang kalau aku ceritakan, justru akan membuatmu benci padaku." Hatiku bergetar. Aku tidak akan benci. Ia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kamu tidak tahu, Arif. Kamu benar-benar tidak tahu." Aku ingin memeluknya, tapi tanganku seakan terpaku. Aku hanya bisa menatapnya dalam gelap, dengan hati yang semakin penuh tanda tanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terngiang-ngiang di kepalaku. Tidak semua cerita pantas didengar. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Siapa pria di foto itu? Siapa yang meneleponnya larut malam? Dan apa maksud dari tulisan-tulisan di buku catatannya? Aku merasa semakin dekat dengan jawabannya, tapi juga semakin takut dengan apa yang akan kutemukan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketidakpastian yang begitu besar. Pernikahan ini, yang awalnya hanya terasa seperti keterpaksaan, kini berubah menjadi teka-teki besar. Sari bukan hanya wanita misterius. Ia adalah rahasia yang hidup. Rahasia yang perlahan menyeretku masuk, entah ke dalam luka, atau bahaya yang lebih besar. Aku selalu percaya, setiap orang punya rahasia, tapi aku tidak pernah menduga bahwa rahasia yang dimiliki Sari bisa sebesar ini. Rahasia yang bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang keselamatan kami di masa kini. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Udara sore terasa berat. Langit kelabu seakan menandakan sesuatu akan pecah. Begitu masuk rumah, aku mendengar suara berdebat dari dalam kamar. Suara Sari. Ia sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Aku sudah bilang, "Jangan hubungi aku lagi." Suaranya tinggi, penuh emosi. "Aku tidak peduli apa yang kau ancamkan." Aku tanya Nasmanon kembali ke kehidupan itu. Aku berdiri terpaku di balik pintu, jantungku berdebar keras. Ada kehidupan lain yang Sari maksud. Kehidupan macam apa? Tiba-tiba pintu terbuka. Sari kaget melihatku berdiri di sana. Matanya membesar, lalu segera menutup telepon dengan wajah pucat. "Arif, sejak kapan kamu di situ?" Tanyanya tergagap, aku menelan ludah. "Sejak tadi." "Sari, sebenarnya ada apa?" Ia menggeleng cepat, seolah menolak kenyataan. "Bukan urusanmu." Aku melangkah masuk, menahan tangannya. "Ini urusanku, Sari. Kita suami istri. Apa yang mengganggumu, menggangguku juga." Ia berusaha melepaskan genggaman tanganku, matanya berkaca-kaca.
Kamu tidak akan mengerti. Coba ceritakan, biar aku mengerti. Keheningan panjang memenuhi kamar. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, tangan yang bergetar di genggamanku. Lalu akhirnya suaranya pecah. Aku dulu pernah bersama seseorang. Seseorang yang salah. Dia bukan hanya merusak hidupku, tapi juga meninggalkan luka yang tidak bisa hilang. Aku tercekat. Pria di foto itu? Sari menatapku kaget, lalu wajahnya meredup. Kamu melihatnya? Aku menunduk. Aku tidak sengaja, maaf. Ia menghela napas panjang, kemudian duduk di tepi ranjang. Ya, dia orangnya. Namanya Bima. Dia bukan sekadar masa lalu. Dia bagian dari lingkaran yang berbahaya. Aku pernah terjebak di dalamnya. Lingkaran berbahaya. Kata itu menancap di kepalaku. Sari melanjutkan dengan suara bergetar. Aku dulu percaya padanya. Aku pikir dia cinta pertamaku. Tapi ternyata dia hanya memanfaatkan aku. Dia terlibat dengan orang-orang yang aku bahkan tidak berani menyebutnya. Aku melihat hal-hal yang tidak seharusnya kulihat. Aku tahu rahasia yang seharusnya tidak ku ketahui. Aku duduk di sampingnya, tubuhku kaku. Apa maksudmu? Ia menunduk, air mata jatuh di pipinya. Aku menyaksikan mereka melakukan hal-hal ilegal, Arif. Transaksi gelap, ancaman, bahkan kekerasan. Aku hanya kebetulan ada di sana. Dan sejak itu hidupku tidak pernah tenang. Aku terdiam lama. Rasanya seperti lantai di bawah kakiku hilang. Aku tidak pernah membayangkan istriku yang pendiam itu menyimpan kisah seberat ini. Kenapa kamu tidak lapor polisi? Tanyaku akhirnya. Sari menatapku dengan mata penuh putus asa. Kamu pikir aku tidak mencoba? Aku pernah melapor, tapi justru berbalik jadi ancaman. Mereka bilang, kalau aku buka mulut lagi, keluargaku yang akan jadi korban. Sejak itu aku lari. Aku pindah-pindah tempat, menyembunyikan identitas. Dan akhirnya, aku menikah denganmu. Aku menelan ludah, dadaku terasa sesak. Jadi ini alasan orang tuaku begitu mendesak pernikahan ini? Apakah mereka tahu semua ini? Apa orang tuaku tahu? Tanyaku hati-hati, Sari menggeleng pelan. Mungkin mereka hanya tahu aku gadis yang butuh tempat aman. Tidak lebih. Suasana di kamar jadi hening lagi. Aku ingin marah karena merasa dibohongi. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak pantas dipaksa masuk ke dalam masalah sebesar ini. Tapi saat melihat wajahnya yang hancur, aku tidak bisa. Kenapa kamu tidak cerita sejak awal? Suaraku pecah, Sari menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku takut, Arif. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan meninggalkanku. Atau lebih buruk, kamu ikut terseret. Hatiku bergetar. Rasa marah dan kasihan bercampur jadi satu. Malam itu kami nyaris tidak bicara lagi. Aku hanya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Kata-katanya terus berputar di kepalaku. Bima. Lingkaran berbahaya. Ancaman terhadap keluarga. Dan aku kini ikut terjebak di dalamnya. Keesokan paginya, saat aku hendak berangkat kerja, sebuah amplop hitam terselip di bawah pintu. Tidak ada nama, hanya alamat rumah kami. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar foto aku dan Sari saat berjalan pulang dari pasar. Ada lingkaran merah di sekitar wajahku. Dan sebuah tulisan tangan di bawahnya. Berhenti melindunginya. Atau kamu yang akan hilang. Aku mematung. Dunia seakan berhenti berputar. Aku masuk kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Aku duduk di kursi ruang tamu dengan amplop itu di tangan. Nafasku memburu, tubuhku dingin. Sari keluar dari kamar, wajahnya penasaran. Arif, ada apa? Aku tidak bisa menyembunyikannya. Aku menyerahkan amplop itu padanya. Saat ia membaca, wajahnya langsung pucat pasi. Tangannya bergetar hebat. Mereka sudah menemukan aku. Aku menatapnya lekat-lekat. Kita harus melawan, Sari. Kita tidak bisa terus lari. Ia menggeleng panik. Kamu tidak mengerti, Arif. Mereka bukan orang biasa. Mereka bisa melakukan apa saja. Aku meraih tangannya. Kali ini lebih kuat. Kalau begitu, biarkan aku ikut menanggungnya. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian lagi. Air mata jatuh dari matanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Ini bisa membunuhmu. Aku menatapnya dalam-dalam. Karena sekarang hidupku bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang kamu. Saat itulah aku sadar, pernikahan ini sudah tidak lagi sekadar keterpaksaan. Aku kini berada di tengah pusaran yang lebih besar daripada diriku sendiri. Dan dari sinilah luka lama Sari mulai benar-benar terbuka. Luka yang bisa menghancurkan kami berdua, atau justru menyatukan kami dengan cara yang tidak pernah kuduga. Sejak amplop hitam itu datang, rumah kecil kami tak lagi terasa aman. Aku selalu merasa ada mata yang mengawasi dari balik jendela, ada langkah kaki asing di luar pagar,
dan ada bisikan bahaya yang tak terlihat tapi jelas terasa. Sari semakin sering terjaga di malam hari. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, matanya kosong menatap pintu seakan menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Dan aku, meski mencoba menenangkan, sebenarnya sama takutnya. Suatu malam, ketegangan itu meledak. Aku baru saja pulang dari bengkel. Badan terasa lelah, tapi pikiranku lebih lelah lagi. Begitu masuk rumah, kudapati Sari duduk dengan wajah pucat, ponselnya masih terbuka di meja. Di layar kulihat pesan singkat, "Kau tidak bisa lari selamanya. Saatnya kau bayar semua." Dadaku langsung panas. "Mereka lagi?" Tanyaku dengan suara meninggi. Sari menunduk, air matanya jatuh. "Iya, mereka tidak akan berhenti." Aku menghampiri, meraih ponselnya. Tapi ia cepat-cepat menutup layar. "Jangan ikut campur, Arif," serunya. Aku tertegun. "Jangan ikut campur? Aku suamimu, Sari. Ancaman itu bukan hanya untukmu, tapi juga untukku." Ia menatapku dengan mata merah. "Aku tidak pernah ingin kamu terseret. Aku menikah denganmu justru supaya aku bisa aman, supaya aku bisa mulai hidup baru. Tapi nyatanya aku hanya menyeretmu ke dalam neraka yang sama." Kata-katanya seperti pisau. "Jadi selama ini aku hanya pelindung bagimu?" Suaraku bergetar, antara marah dan sedih. Sari terdiam, wajahnya hancur. Aku tidak punya pilihan. Aku melangkah mundur, dadaku sesak. Semua rasa yang kupendam sejak awal pernikahan meledak begitu saja. "Kenapa kamu tidak cerita sejak awal, Sari? Kenapa kamu membiarkan aku menikahimu tanpa tahu apa-apa? Kamu pikir aku mainan yang bisa kamu jadikan tameng?" Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis keras. "Aku takut, Arif. Aku takut kamu membenciku, takut kamu meninggalkan aku. Dan sekarang lihat, aku benar-benar sudah kehilanganmu." Aku terdiam, perasaan kacau balau. Aku memang marah, tapi di sisi lain aku tidak bisa mengabaikan ketakutannya. Beberapa menit kami hanya diam. Suara tangisnya memenuhi ruangan, dan aku hanya berdiri mematung, menahan emosi. Lalu aku berkata lirih, "Kalau kamu terus menutup diri seperti ini, kita tidak akan bisa bertahan. Aku butuh kamu jujur. Aku butuh kamu percaya padaku. Kalau tidak, mungkin aku yang harus pergi." Tangis Sari berhenti seketika. Ia menoleh dengan mata membesar, wajahnya penuh ketakutan. "Jangan, Arif. Jangan pergi." Aku menunduk, suaraku pecah. Aku tidak tahu harus bertahan dengan apa lagi kalau semua yang kudapat hanya kebohongan. Malam itu aku tidur di ruang tamu. Sari tetap di kamar, pintunya tertutup rapat. Aku menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar, memikirkan semua kemungkinan. Aku bisa pergi. Aku bisa meninggalkannya, kembali ke hidupku yang sederhana. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, aku juga melihat wajah Sari yang ketakutan, sendirian, rapuh, dan entah mengapa, aku tidak sanggup benar-benar membayangkan ia menghadapi semuanya sendiri. Keesokan harinya, keadaan semakin buruk. Saat aku hendak membuka pagar untuk berangkat kerja, kulihat selembar kertas terikat di sana dengan batu kecil. Aku membukanya. "Ini peringatan terakhir. Serahkan dia, atau nyawamu yang jadi taruhan." Jantungku berdegup kencang. Aku segera masuk ke rumah, menunjukkan kertas itu pada Sari. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi, seolah darah mengalir keluar dari tubuhnya. Mereka benar-benar serius. Aku menggenggam kertas itu erat, lalu meremasnya. "Kalau mereka pikir aku akan menyerahkanmu, mereka salah besar." Sari menatapku, air mata mengalir lagi. "Kenapa kamu mau mengorbankan dirimu?" Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku mendekat, menatapnya tajam. "Karena aku sudah terlanjur di sini, Sari. Dan aku tidak akan membiarkan orang lain mengambil apa yang sudah jadi bagian dari hidupku. Tapi dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar soal keberanian. Ini tentang pilihan besar, bertahan bersama Sari dengan segala risikonya, atau meninggalkannya demi keselamatanku sendiri. Aku bisa mendengar suara batinku berperang. Satu sisi ingin lari, sisi lain ingin berjuang. Dan disinilah aku sadar, kami sedang berada di persimpangan. Satu langkah salah, mungkin tidak ada lagi hari esok untukku, atau untuk kami berdua. Malam harinya, pertengkaran itu berlanjut. "Kamu tidak mengerti, Arif." Sari berteriak, wajahnya basah oleh air mata. "Mereka bukan orang biasa. Mereka bisa menyakitimu dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan." Aku balas berteriak, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah percaya padaku? Kenapa kamu selalu memilih memikul semua ini sendiri?" Ia terisak keras. "Karena aku tidak mau kamu hancur gara-gara aku." Aku menatapnya, napasku tersengal. "Kalau begitu, untuk apa kita menikah, Sari?
Untuk apa kita hidup serumah kalau kamu tidak pernah benar-benar menganggapku pasanganmu? Kata-kata itu membuatnya terdiam. Ia menatapku dengan mata kosong, lalu berlari ke kamar, menutup pintu dengan keras. Aku terduduk di lantai, tubuhku lemas. Rasanya seperti perang yang tak ada ujungnya. Malam itu aku benar-benar merasa kami hampir berpisah. Hanya sehelai benang tipis yang masih menahan kami bersama. Dan benang itu bisa putus kapan saja. Tapi di balik semua pertengkaran dan tangisan, aku tahu satu hal. Cinta, meski belum sepenuhnya tumbuh, mulai menyusup ke dalam diriku. Itu yang membuatku tidak bisa benar-benar meninggalkan Sari. Meski semua tanda bahaya sudah jelas di depan mata. Aku hanya berharap kami masih punya waktu. Sebelum semuanya terlambat, malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, jendela berderit, dan lampu ruang tamu berkelip seperti akan padam. Rumah kami terasa asing, seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku duduk di kursi, menatap pintu depan yang terkunci rapat. Sari duduk di sampingku, tubuhnya meringkuk, tangannya tak henti menggenggam erat buku catatan yang selalu ia sembunyikan. Sejak pertengkaran terakhir, kami jarang bicara. Tapi malam itu, hening justru lebih keras daripada kata-kata. Sekitar tengah malam, suara motor berhenti tepat di depan rumah. Aku langsung tegang. Dari celah jendela, kulihat 2 orang berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Wajah mereka samar, tapi aku bisa merasakan aura ancaman dari gerakan tubuhnya. Mereka tidak masuk, hanya berdiri cukup lama, lalu pergi. Tapi keberadaan mereka sudah cukup membuat darahku membeku. Sari menggigil. Mereka sudah menemukan kita. Bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Aku menelan ludah, mencoba tenang meski lututku ikut bergetar. Tenang, Sari. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Ia menoleh padaku, matanya penuh ketakutan sekaligus keraguan. Arif, kamu tidak mengerti siapa mereka. Kamu tidak tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah. Aku menggenggam tangannya. Kalau begitu, biarkan aku mengerti. Biarkan aku menghadapi ini bersamamu. Beberapa hari kemudian, ancaman itu berubah nyata. Aku sedang pulang dari bengkel ketika kudapati pagar rumah sudah terbuka. Jantungku langsung meloncat. Aku berlari masuk memanggil Sari. Sari! Kamu di mana? Tidak ada jawaban. Ruang tamu kosong, kamar juga kosong. Pintu belakang terbuka. Tirai berkibar tertiup angin. Panik menelan diriku. Aku berlari keluar, menyusuri jalan kecil di samping rumah. Dan di ujung gang, aku melihat Sari, dikelilingi 2 pria asing. Sari berusaha melepaskan diri, tapi tangan salah satu pria mencengkeram lengannya keras, darahku mendidih. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah mereka. Lepaskan dia! Pria itu menoleh, menatapku dengan senyum sinis. Jadi ini suaminya, cukup berani juga. Aku meninju salah satunya dengan semua tenaga. Tubuhku mungkin tidak sebesar mereka, tapi amarah memberiku kekuatan. Sari berhasil meraih kesempatan untuk berlari ke arahku. Pria satunya mencoba mengejar, tapi aku menghalangi. Pukulan balasannya menghantam pipiku, membuat kepalaku berdenyut. Namun aku tidak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus melindungi Sari. Pertarungan singkat itu berakhir saat suara warga mulai berdatangan. Kedua pria itu melarikan diri, meninggalkan ancaman terakhir. Ini belum selesai. Kalian akan menyesal. Aku terhuyung, darah menetes dari sudut bibirku. Sari menahanku, wajahnya penuh air mata. Arif, kenapa kamu bodoh sekali? Mereka bisa membunuhmu. Aku terengah menatap matanya. Kalau aku diam saja, mereka akan membawamu pergi. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi, Sari. Ia memelukku erat, tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan pelukannya bukan sebagai formalitas, tapi sebagai kebutuhan. Sebagai bentuk rasa takut kehilangan. Malam itu kami duduk di ruang tamu. Tubuhku penuh lebam, tapi hatiku justru terasa lebih jelas. Aku tidak bisa lagi pura-pura, Sari. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Kalau kita lari, Beta Mary Nekana akan tetap menemukan kita. Kita harus melawan, kataku tegas. Sari menatapku lama, air mata masih menempel di pipinya. Aku sudah terlalu lama lari, tapi aku tidak tahu harus melawan dengan cara apa. Aku meraih tangannya, menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu, kita cari cara bersama. Aku tidak tahu dunia yang kamu hadapi, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli seberapa gelap masa lalumu. Sari terisak, kepalanya bersandar di bahuku. Aku tidak pantas mendapatkannya, Arif. Aku menghela napas dalam. Mungkin tidak. Tapi aku tetap memilih berada di sini. Bukan karena aku terpaksa,
tapi karena aku ingin. Hening panjang menyelimuti kami. Tapi hening itu berbeda, bukan lagi jarak, melainkan tekad yang sama. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar berada di sisi yang sama. Dan meski jalan ke depan masih gelap, aku tahu kami akan menembusnya bersama. Malam menjelang pagi, aku terjaga cukup lama. Sari tertidur di sofa. Wajahnya masih menyisakan jejak air mata. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang berbeda di dadaku. Bukan lagi sekadar kewajiban karena status pernikahan. Bukan lagi sekadar rasa kasihan. Tapi perlahan, cinta mulai tumbuh. Dari luka, dari rahasia, dari bahaya yang membelit kami. Aku tahu bahaya itu belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Karena aku tidak lagi sendirian. Dan Sari pun akhirnya tidak sendirian. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, jendela berderit, dan lampu ruang tamu berkelip seperti akan padam. Rumah kami terasa asing, seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku duduk di kursi, menatap pintu depan yang terkunci rapat. Sari duduk di sampingku, tubuhnya meringkuk, tangannya tak henti menggenggam erat buku catatan yang selalu ia sembunyikan. Sejak pertengkaran terakhir, kami jarang bicara. Tapi malam itu, hening justru lebih keras daripada kata-kata. Sekitar tengah malam, suara motor berhenti tepat di depan rumah. Aku langsung tegang. Dari celah jendela, kulihat 2 orang berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Wajah mereka samar, tapi aku bisa merasakan aura ancaman dari gerakan tubuhnya. Mereka tidak masuk, hanya berdiri cukup lama, lalu pergi. Tapi keberadaan mereka sudah cukup membuat darahku membeku. Sari menggigil. Mereka sudah menemukan kita. Bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Aku menelan ludah, mencoba tenang meski lututku ikut bergetar. Tenang, Sari. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Ia menoleh padaku. Matanya penuh ketakutan sekaligus keraguan. Arif, kamu tidak mengerti siapa mereka. Kamu tidak tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah. Aku menggenggam tangannya. Kalau begitu, biarkan aku mengerti. Biarkan aku menghadapi ini bersamamu. Beberapa hari kemudian, ancaman itu berubah nyata. Aku sedang pulang dari bengkel ketika kudapati pagar rumah sudah terbuka. Jantungku langsung meloncat. Aku berlari masuk memanggil Sari. Sari, kamu di mana? Tidak ada jawaban. Ruang tamu kosong, kamar juga kosong. Pintu belakang terbuka. Tirai berkibar tertiup angin. Panik menelan diriku. Aku berlari keluar, menyusuri jalan kecil di samping rumah. Dan di ujung gang, aku melihat Sari dikelilingi 2 pria asing. Sari berusaha melepaskan diri, tapi tangan salah satu pria mencengkeram lengannya keras. Darahku mendidih. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah mereka. Lepaskan dia. Pria itu menoleh, menatapku dengan senyum sinis. Jadi ini suaminya? Cukup berani juga. Aku meninju salah satunya dengan semua tenaga. Tubuhku mungkin tidak sebesar mereka, tapi amarah memberiku kekuatan. Sari berhasil meraih kesempatan untuk berlari ke arahku. Pria satunya mencoba mengejar, tapi aku menghalangi. Pukulan balasannya menghantam pipiku, membuat kepalaku berdenyut. Namun aku tidak peduli. Aku hanya tahu satu hal, aku harus melindungi Sari. Pertarungan singkat itu berakhir saat suara warga mulai berdatangan. Kedua pria itu melarikan diri, meninggalkan ancaman terakhir. Ini belum selesai. Kalian akan menyesal. Aku terhuyung. Darah menetes dari sudut bibirku. Sari menahanku, wajahnya penuh air mata. Arif, kenapa kamu bodoh sekali? Mereka bisa membunuhmu. Aku terengah menatap matanya. Kalau aku diam saja, mereka akan membawamu pergi. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi, Sari. Ia memelukku erat. Tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan pelukannya bukan sebagai formalitas, tapi sebagai kebutuhan. Sebagai bentuk rasa takut kehilangan. Malam itu kami duduk di ruang tamu. Tubuhku penuh lebam, tapi hatiku justru terasa lebih jelas. Aku tidak bisa lagi pura-pura, Sari. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Kalau kita lari, mereka akan tetap menemukan kita. Kita harus melawan, kataku tegas. Sari menatapku lama, air mata masih menempel di pipinya. Aku sudah terlalu lama lari. Tapi aku tidak tahu harus melawan dengan cara apa. Aku meraih tangannya, menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu kita cari cara bersama. Aku tidak tahu dunia yang kamu hadapi. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli seberapa gelap masa lalumu. Sari terisak, kepalanya bersandar di bahuku.
Aku tidak pantas mendapatkannya, Arif. Aku menghela napas dalam. Mungkin tidak, tapi aku tetap memilih berada di sini. Bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku ingin. Hening panjang menyelimuti kami. Tapi hening itu berbeda, bukan lagi jarak, melainkan tekad yang sama. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami benar-benar berada di sisi yang sama. Dan meski jalan ke depan masih gelap, aku tahu kami akan menembusnya bersama. Malam menjelang pagi, aku terjaga cukup lama. Sari tertidur di sofa, wajahnya masih menyisakan jejak air mata. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang berbeda di dadaku. Bukan lagi sekadar kewajiban karena status pernikahan. Bukan lagi sekadar rasa kasihan. Tapi perlahan, cinta mulai tumbuh. Dari luka, dari rahasia, dari bahaya yang membelit kami. Aku tahu bahaya itu belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Karena aku tidak lagi sendirian. Dan Sari pun akhirnya tidak sendirian. Pagi itu berbeda. Udara terasa lebih segar. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kamar seakan membawa semangat baru. Aku terbangun lebih awal. Bukan karena mimpi buruk atau rasa cemas, tapi karena hatiku tenang. Aku menoleh ke samping, melihat Sari masih tertidur dengan wajah damai. Rambutnya berantakan, bibirnya sedikit terbuka, tapi ada ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku tidak melihat bayangan gelap yang menghantui dirinya. Yang kulihat hanyalah seorang perempuan yang akhirnya berani melepas bebannya, meski mungkin tidak sepenuhnya. Hari itu aku mengajak Sari berjalan ke sawah belakang desa. Jalan setapak itu jarang kami lewati sebelumnya. Pepohonan menjulang, burung-burung beterbangan, dan suara serangga menemani perjalanan kami. Sari menggenggam tanganku sepanjang jalan, sesuatu yang dulu hampir mustahil ia lakukan. Ia menoleh padaku tersenyum tipis. Aku lupa rasanya berjalan tanpa rasa takut. Aku mengangguk. Karena sekarang kamu tidak sendiri lagi. Ia menunduk, memegang jemariku lebih erat. Ada getaran halus di genggamannya, tapi bukan getaran cemas. Lebih mirip rasa haru. Kami berhenti di sebuah gubuk kecil di tepi sawah. Angin berembus lembut, padi bergoyang seirama. Aku duduk di samping Sari, menatap hamparan hijau yang luas. Aku dulu sering membayangkan punya tempat seperti ini, kataku sambil tersenyum. Rumah sederhana, dikelilingi sawah, suara alam jadi musik sehari-hari. Sari menatapku dengan mata yang penuh cahaya. Aku juga sering membayangkan rumah, tapi aku selalu takut bayangan itu hanya akan hancur. Aku menoleh padanya. Sekarang bayangan itu bisa jadi nyata, Sari. Kalau kamu mau, kita bisa membangunnya bersama. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Kamu sungguh-sungguh? Aku mengangguk mantap. Aku tidak pernah seserius ini. Beberapa minggu setelah percakapan itu, kami mulai membuat rencana kecil. Tidak muluk-muluk, hanya hal sederhana. Menabung untuk memperbaiki rumah, menanam beberapa tanaman di halaman, dan yang paling penting, menjalani hari tanpa lagi menutup diri. Sari bahkan mulai berani keluar rumah lebih sering. Ia menemani ibu ke pasar, ikut kegiatan desa, bahkan tersenyum pada anak-anak kecil yang lewat di depan rumah. Melihat itu, hatiku bergetar. Wanita yang dulu penuh misteri dan ketakutan kini perlahan berubah. Ia bukan lagi sosok yang selalu bersembunyi di balik dinding, tapi perempuan yang berusaha berdiri tegak menghadapi dunia. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari bengkel. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa, suara yang dulu sangat jarang terdengar. Aku menemukan Sari duduk di ruang tamu bersama ibu, tertawa kecil sambil menyiapkan adonan kue. Wajahnya bersinar, matanya hidup. Pemandangan itu membuatku terdiam. Dadaku hangat, mataku sedikit berkaca. Aku menyadari satu hal penting. Aku jatuh cinta tidak hanya pada Sari yang penuh luka, tapi juga pada Sari yang sedang berjuang untuk sembuh. Malam itu, setelah semua tenang, aku dan Sari duduk di teras rumah. Bintang-bintang bertaburan, bulan menggantung terang. Aku menggenggam tangannya, menatapnya lekat. Sari, aku ingin bilang sesuatu. Ia menoleh menunggu. Awalnya pernikahan ini hanya sebuah paksaan. Aku marah, bingung, merasa tidak punya kendali. Tapi setelah semua yang kita lalui, aku sadar aku tidak menyesal. Bahkan, aku bersyukur. Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku bersyukur bisa mengenalmu, melewati semua ini bersamamu. Aku tidak peduli masa lalumu sekelam apa, aku hanya peduli masa depan kita. Jadi, kalau kamu mau, mari kita benar-benar mulai dari awal. Bukan sebagai dua orang asing, tapi sebagai suami dan istri yang memilih satu sama lain. Air mata jatuh di pipinya.
Ia menutup wajah sebentar, lalu menatapku dengan senyum yang paling tulus yang pernah kulihat. Arif, aku juga bersyukur kamu ada. Aku pikir aku tidak pantas dicintai, tapi kamu membuktikan sebaliknya. Jadi, ya mari kita mulai lagi. Dari awal, aku memeluknya erat, dan kali ini tidak ada ketakutan di dalam pelukan itu. Hanya kehangatan, hanya harapan. Hari-hari berikutnya, kami menjalani hidup dengan cara baru. Bukan berarti masalah hilang sepenuhnya. Bayangan masa lalu Sari mungkin akan selalu ada. Tapi bedanya, kini kami tidak lagi menghadapinya sendirian. Kami mulai menanam bunga di halaman, memperbaiki atap rumah yang bocor, bahkan bermimpi memiliki usaha kecil bersama. Hal-hal sederhana itu memberi arti baru bagi pernikahan kami. Dan setiap kali aku menatap Sari, aku tahu cinta itu nyata. Cinta yang lahir bukan dari pilihan yang mudah, tapi dari perjuangan. Suatu pagi, aku berdiri di depan rumah, menatap matahari yang terbit. Sari berdiri di sampingku, menggenggam tanganku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, katanya pelan. Aku menoleh, tersenyum. Aku juga tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Apa itu? Selama kita berjalan bersama, aku tidak takut. Sari tersenyum, matanya berbinar. Aku juga. Begitulah, dari sebuah pernikahan yang dipaksa, dari kebisuan, dari rahasia kelam, akhirnya tumbuh cinta. Cinta yang tidak lahir dari kemudahan, tapi dari luka yang disembuhkan bersama. Dan aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai.